Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari program studi Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan mengenai marketing channel. Pertama saya akan menjelaskan mengenai channel distribution. Channel distribution ini dibagi menjadi 3, yaitu customer marketing channels, yang kedua business marketing channels, dan yang terakhir multi-channel distribution. Channel level, yaitu level atau saluran perantara yang melakukan beberapa pekerjaan dalam membawa produk dan kepemilikan lebih dekat kepada pembeli akhir atau buyers. Pembeli akhir atau buyers ini dapat berupa konsumer, segmen, atau juga business customer. Consumer segment yaitu customer marketing channels dan business customer itu adalah business marketing channels. Channel level itu dibagi menjadi 2, yaitu direct marketing channel dan juga indirect marketing channel. Direct marketing channel ini merupakan saluran pemasaran yang tidak memiliki tingkat perantara, sedangkan indirect marketing channel ini berupa saluran yang berisi satu atau lebih dari tingkat perantaranya. Lalu yang saya akan lebih tekankan yaitu dari multi-channel distribution. Multi-channel distribution ini adalah perusahaan yang menggunakan banyak saluran dalam pendistribusian produk mereka kepada segmen-segmen konsumen, yaitu customer marketing channels ini, serta segmen-segmen bisnis, yaitu business marketing channel. Jadi, multi-channel distribution ini adalah gabungan dari kedua channel ini. Dari gambar, itu dijelaskan bahwa ada produser yang langsung menjual kepada segmen konsumen dengan menggunakan katalog, telepon, dan juga internet. Dan ada juga produser yang menjual kepada konsumen melalui retailer, dan juga ada produser yang menjual kepada segmen bisnis melalui distributor-distributor yang ada. Sebagai contoh, saya ambil dari perusahaan Samsung. Samsung ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik, salah satunya itu handphone. Samsung ini dalam marketing channel distribution itu menggunakan multi-channel distribution karena Samsung menggunakan banyak saluran distribusi yang digunakan dalam penjualannya. Samsung ini menggunakan internet catalogs seperti toko online shop yaitu Tokopedia dan juga Shopee untuk menjual produk mereka. Lalu Samsung juga menggunakan distributor-distributor resmi dalam pendistribusian produk mereka yaitu di counter-counter yang berada di mall seperti Samsung Outlet resmi itu sendiri, dan juga ada Erafone yang menjadi retail store daripada Samsung tersebut. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai vertical marketing system. Vertical marketing system ini dibagi menjadi 3, yaitu corporate VMS, contractual VMS, dan juga administrative VMS. Corporate VMS yaitu sebuah sistem pemasaran vertikal yang menggabungkan tahapan produksi yang berurutan dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal atau kepemimpinan saluran dibentuk melalui kepemilikan bersama. Sebagai contoh yaitu saya ambil dari perusahaan PT N1 Multipartindo. Perusahaan ini memegang produksi dan distribusi perusahaan yang berada di bawahnya, yaitu seperti anak-anak perusahaannya yang bernama Racing Boy atau RCB, Proliner, Puma Racing, dan juga R9. Perusahaan ini memegang semua perusahaan yang di bawahnya, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang berada di Indonesia, khususnya itu di bidang otomotif. Keempat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Lalu berikutnya adalah contractual VMS. Ini adalah sebuah sistem di mana perusahaan independen itu di berbagai tingkat produksi dan distribusi itu bergabung bersama melalui kontrak atau biasa disebut sebagai franchise organization. Sebagai contoh saya ambil dari perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini adalah perusahaan yang bergerak dengan bergabung melalui adanya kontrak atau disebut sebagai franchise. Kopi Kenangan ini banyak sekali ditemukan di Tangerang, Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Begitu banyak outlet yang tersedia yang menandakan bahwa perusahaan kopi tersebut adalah perusahaan franchise yang dimana siapapun dapat menjalaninya. Lalu yang ketiga adalah administrative VMS. Ada sebuah sistem pemasaran yang mengkoordinasi tahapan-tahapan dari produksi
dan juga distribusi melalui ukuran dan kekuatan dari salah satu pihak besar. Sebagai contoh, saya ambil dari perusahaan Chemchicks. Chemchicks ini adalah supermarket yang menyajikan dan menyalurkan barang-barang dari banyak perusahaan, dari banyak brand juga yang berasal dari Indo maupun luar negeri, yang menjual produk mereka dengan menggunakan pihak Chemchicks ini. Ketika Chemchicks ini yang ramai terhadap pelanggan ataupun konsumen, tentunya juga akan meningkatkan demand dan juga permintaan pada setiap brand yang ada yang dijual di dalam Chemchicks ini. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing channel design. Marketing channel design ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada analyzing customer needs, lalu dilanjutkan dengan setting channel objective, identifying major alternative, dan yang terakhir itu evaluating the major alternative. Yang pertama itu adalah analyzing consumer needs, yaitu saluran pemasaran yang dimulai dengan mencari tahu terlebih dahulu apa yang diinginkan konsumen atau pelanggan. Yaitu sebagai contoh, saya ambil dari perusahaan dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan yang bisa dikatakan sebagai perusahaan franchise, seperti yang tadi saya sebut sebelumnya. Kopi Kenangan dalam memperbanyak demand dan juga permintaan konsumen tentunya akan menambah channel mereka di suatu tempat yang baru, seperti yang baru-baru ini keluar yaitu pom bensin yang ada di Pertamina. Kopi Kenangan ini banyak sekali membuka outlet mereka di Pertamina. Mereka juga melihat bahwa banyak orang yang ke Pertamina untuk mengisi bahan bakar, beristirahat, serta membutuhkan kafein dalam melanjutkan perjalanan mereka. Dengan begitu, Kopi Kenangan juga menambah outlet mereka di Pertamina. Lalu selanjutnya adalah setting channel objectives, yaitu perusahaan harus menyatakan tujuan saluran pemasaran mereka dalam tingkat pelayanan pelanggan. Biasanya sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi beberapa segmen itu menginginkan tingkat pelayanan yang berbeda. Perusahaan harus memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan sebagai saluran terbaik untuk digunakan. Contohnya itu adalah Kopi Kenangan dengan dalam menambah channel yang digunakan dalam pendistribusian produk, mereka dapat menggunakan pembelian secara langsung, yaitu datang ke outlet mereka, ataupun menggunakan kerjasama dengan GoFood dan juga Grab. Kopi Kenangan menyediakan suatu aplikasi yang digunakan oleh konsumen yang dimana dapat meningkatkan penjualan mereka juga, yang karena dari app tersebut terdapat poin-poin yang dihasilkan, sehingga dengan meredeem poin, kita dapat mendapatkan gift yang didapat dari Kopi Kenangan tersebut, yang tentunya akan menarik banyak pelanggan. Yang dimana semua itu dapat menyatakan tujuan dari saluran pemasaran Kopi Kenangan tersebut. Lalu selanjutnya ada identifying major alternative. Itu ketika perusahaan telah menetapkan tujuan salurannya, maka harus kita mengidentifikasikan alternatifnya, yaitu dalam jenis perantara atau types, numbers atau jumlah perantara, dan juga responsibilities atau tanggung jawabnya. Nah, contohnya itu adalah Kopi Kenangan, yaitu termasuk dalam numbers of intermediaries atau jumlah perantara, atau lebih tepatnya adalah intensive distribution. Apa itu intensive distribution? Intensive distribution ini adalah membuka banyak outlet, yaitu Kopi Kenangan ini membuka banyak sekali outlet untuk menambah pelanggan mereka. Mereka membuka di tempat-tempat yang paling orang berkunjung, yaitu ada di pinggir jalan, di mall, dan juga di Pertamina atau pom bensin. Lalu yang terakhir adalah evaluating the major alternative. Setiap alternatif harus dievaluasi terhadap kriteria ekonominya, kontrolnya, dan juga kemampuan dalam beradaptasi. Contohnya itu adalah dari alternatif yang telah dibuat di poin sebelumnya, yaitu di poin identifying major alternative, yaitu dengan menggunakan number of marketing intermediaries, atau lebih tepatnya dengan menggunakan intensive distribution, yaitu dengan memperbanyak outlet. Kopi Kenang ini meningkatkan penjualan mereka, yaitu dengan menggunakan intensive distribution. Mengapa dengan menggunakan intensive distribution? Ya karena dengan menambah outlet-outlet baru mereka yang berada di pom bensin, di mall, dan juga di pinggir-pinggir jalan, itu akan menambah dari segi
penjualan mereka. Dari penjualan mereka naik, maka otot-otot mereka pun juga akan semakin bertambah dikarenakan adanya pemasukan yang diterima dari kopi kenangan tersebut. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.